Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. So, how are you today? I hope all of you are good, and because today we're going to learn about the simple present tense ya. Jadi semoga semuanya sehat-sehat selalu karena hari ini kita akan mulai belajar lagi tentang the simple present tense. Nah, ini masih berkaitan dengan text report yang minggu lalu. Dalam text report, tense yang digunakan adalah simple. Nah, kemudian apa sih simple present tense? Apa simple present tense itu? Let's say, simple present tense is used to express habit, general truths, repeated action, or unchanging situation, emotion, and also wishes. Jadi simple present tense itu digunakan untuk express habit, untuk menjelaskan tentang kebiasaan. Kemudian general truth, yaitu kebenaran umum. Repeated action, jadi kegiatan yang diulang-ulang, or unchanging situation, atau situasi yang tidak berubah. Emosi and wishes, jadi emotion, feelingnya kita bagaimana, dan juga wishes, harapan-harapan. Nah, ketika kita ingin menjelaskan tentang emosi kita, tentang kebiasaan kita, tentang sebuah kebenaran atau fakta, maka kita akan menggunakan simple present tense. Ingat, ini berhubungan dengan report text. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa report text itu menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat factual, yang bersifat fakta. Kemudian hasil dari observasi atau research. Nah, ini sesuai dengan fungsi dari simple present tense yang telling about general truth, and then repeated action, habit, situation, emotion, and also wishes. Nah, contohnya, so we go to the examples. Example number 1, I cook. So this is telling about the habit atau kebiasaan. Saya memiliki kebiasaan bahwa I cook, saya masak. Kebiasaan saya masak. And then I work in London, unchanging situation ya. Nah, jadi ini situasi yang tidak berubah, because I work in London, so every day I stay in London, and every time I do my activities in London. Nah, jadi karena saya kerjanya di London, ya saya di situ, tinggal di London, ngapain aja di London. It's unchanging situation. Kemudian general truth, jadi kebenaran umum. Nah, di sini contohnya adalah London is a large city. Jadi London itu adalah sebuah kota yang besar. Benar, nggak ada yang bilang kalau London itu kota kecil. No, that's the general truth. Terus kalau misalnya yang emotion gimana? Emotionnya adalah kalian telling like I'm happy, saya sedang bahagia. I'm sad, saya sedang sedih. I'm good, saya baik-baik saja. So that's telling about emotion, and you can find another more examples. Kalian nanti bisa cari contoh-contoh yang lain. Nah, kita sekarang akan belajar tentang patternnya. So what's the pattern? Jadi susunannya gimana sih when we want to make the simple present tense? Susunannya adalah di sini. Sebelum kita ke contoh kalimatnya, you have to know the verb that is being used in simple present tense is the verb one. Jadi yang harus kalian tahu, verb yang digunakan di simple present tense itu simple present tense adalah verb yang pertama atau verb 1. Verb 1 is always used to form a sentence in this tense ya. Ingat, selalu dipakai di tenses ini. For subject, I, you, they, we. Jadi untuk subject I, you, they, we, using the base form of the verb, maka yang akan digunakan adalah bentuk pertama dari verb. Tidak ada, maksudnya base form itu tidak ada imbuhan apapun. Diingat-ingat, subjeknya I, you, they, we, using the base form of the verb. Jadi tidak ada imbuhan sama sekali. Base itu dasar.
jadi kata dasar. Contoh, example here, I sleep. Ya, untuk subjek I, untuk subjek you run. Untuk subjek they wash. And then subject we pray. But for subject he, she, and it, using the s or es form of the verb. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Untuk ketiga subjek ini, subjek he, she, dan it, mereka suka s ya. Subjek he, she, and it, mereka suka s. Jadi, untuk verbnya kita akan menambahkan s. Example, he sleeps, ya. He runs, it washes. Berbeda. Coba kalian bandingkan antara contoh yang subjek I, you, they, we dengan subjek yang he, she, it. Berbedanya adalah di akhir kata kerjanya. Yang I sleep. Tapi untuk yang he ada s-nya. He sleeps, ya. Jangan lupa untuk diletakkan s-nya. Kemudian she runs, it washes. Jadi penambahannya adalah s atau es untuk he, she, dan it, because they like s, ya, karena mereka suka s. Then we go to another pattern of it. Nah, jadi nanti untuk penggunaannya dalam kalimat gimana? So here, I, you, they, we, subjek yang pertama, kemudian subjek yang kedua, she, he, dan it, kelompok subjek I mean. Jadi for the pattern, we need to put subject after that verb, and then you can put object or complement. Nah, jadi patternnya itu ya, ada subject, verb, atau sisa kalimatnya bisa terdiri dari objek atau complement atau maybe adjective, adverb, seperti itu. Contohnya adalah I go to the school by bus, or you go to the school by bus, they go to school by bus, we go to school by bus, something like that. And then kemudian untuk yang she, bedanya tadi, she goes to school by bus, he goes to school by bus, and it goes to school by bus. Nah, sekarang kita akan belajar the S form of the verb. Maybe you have got a question. Mungkin kalian punya pertanyaan ya. Gimana dong cara membedakan antara kita menggunakan S atau ES? Kapan gitu ya? When do we use S or ES? So here, verbs ended by letter O, CH, SH, X, Z, and ES. Nah, jadi verbs yang akhirannya gitu ya. Kata kerja yang akhirannya O, CH, SH, X, Z, atau ES, kita akan kita akan menambahkan ES. I mean like that. Nah, jadi seperti ini contohnya. Go akhirannya adalah O, maka kita akan menambahkan AS, go menjadi goes. Catch akhirannya CH menjadi catches. Wash karena akhirannya SH menjadi washes. Kiss akhirannya S, maka kita akan menambahkan ES juga menjadi kisses. Fix akhirannya X, maka menjadi fixes. Freeze menjadi freezes, freeze beku ya, menjadi freezes. And then verb ended by consonant Y, dan kata kerja yang berakhiran dengan konsonan Y maka akan ditambahkan ES juga, tetapi Y-nya harus kita rubah menjadi I. Contohnya adalah carry berubah menjadi carries, Y-nya kita rubah menjadi I dan kemudian kita tambahkan ES. Study menjadi studies. And the next one,
Verbs ended by vokal Y. Jadi selanjutnya adalah yang berakhiran dengan vokal Y, maka kita akan tambahkan S saja. Bedanya adalah konsonan dan vokalnya. Ingat-ingat, kalau konsonan berakhir dengan konsonan Y, maka kita akan rubah huruf Y-nya menjadi I dan kita tambahkan ES. Tetapi kalau berakhiran dengan vokal dan Y, maka akan kita tambahkan dengan S saja. Contohnya adalah play menjadi plays, say menjadi says. Nah, yang kalian lihat adalah huruf sebelum Y ya. Huruf sebelum Y-nya kan A. Nah, A itu termasuk huruf vokal. Jadi kita tambahkan S, Y-nya tidak usah dirubah. Yang di atas kan carry, contohnya carry itu kan sebelum Y hurufnya R. Nah, R itu huruf konsonan, jadi kita harus rubah Y-nya menjadi I dan kita tambahkan ES. We go to the simple present tense affirmative. Nah, kita akan ke bentuk simple present tense yang afirmatif. Subject plus verb 1 ya, diingat-ingat verb 1 atau base form of the verb plus atau to be SMR plus object. Contohnya adalah Joko Widodo is the president of Indonesia. Nah, subjeknya adalah Joko Widodo. Kemudian kata kerjanya dalam bentuk to be is the president of Indonesia, itu adalah objeknya. Jadi kalimat itu harus terdiri dari subject and verb. Kemudian boleh ada objek. Joko Widodo is the president of Indonesia. Joko Widodo subject, isinya kata kerja dalam bentuk to be, and then the president of Indonesia adalah objeknya. Sama dengan kalimat yang kedua, she reads Harry Potter books every day. She adalah subjeknya, reads adalah verbnya. Karena subjeknya she, maka kita tambahkan s di belakang read. Jadi she reads Harry Potter books every day. Harry Potter booksnya adalah objeknya. They watch new movies every day. We go to the negative form. Jadi kita akan bentuk ke kalimat negatif. Kalau tadi positif, sekarang negatif. So, untuk membentuk kalimatnya menjadi negatif, we're going to put don't or doesn't in the sentence. Jadi kita akan tambahkan don't atau doesn't di kalimat yang kita buat untuk membentuk menjadi negatif. So the example is this. Okay, if the verb in the form of to be, so it becomes is, am, are plus not ya. Jadi kalau kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk to be, maka kita akan gunakan not. Oke, lebih jelas di contohnya. Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Jadi Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Jadi Ibu Susi ini bukan Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Dulu pernah tapi sekarang bukan lagi ya. So kita tambahkan not karena bentuk kata kerjanya adalah to be. But look at the second and the third example. Tapi kalian coba lihat contoh yang kedua dan ketiga. She doesn't read Harry Potter books every day. Nah, di situ kita tambahkan doesn't, bukan not lagi, karena bentuk kata kerjanya adalah read, bukan to be. She doesn't read Harry Potter books every day. They don't watch new movies every Sunday. Bukan, kita tambahkan don't because kata kerjanya adalah watch. Nah, untuk yang she, he, dan it menggunakan doesn't. Untuk I, you, they, we menggunakan don't.
Next we go to the interrogative. Jadi ini bentuk pertanyaannya. So if we want to make a question using simple present tense, so we need to put do or does in the beginning of the sentence. Jadi ketika kita akan membentuk kalimat tanya, kita akan letakkan do or does-nya atau is, am, atau are-nya di depan sentence. So do for subject Ayu Dewi, ini ya, do digunakan untuk Ayu Dewi, and then does for he, she, and it. Contohnya, does she read a Harry Potter book? Apakah dia membaca buku Harry Potter? Karena subjeknya she, maka yang digunakan adalah does. Do they watch a new movie every day? Do they watch? Apakah mereka menonton? So because the subject is they, so we use do. And next, if the verb in the form of to be or modal, do not use do or does. Nah, ini jika kata kerjanya dalam bentuk to be atau modal, jangan gunakan do or does. Apa yang harus kita gunakan? So take a look to the example. Is Susi Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Nah, kita gunakan subjek, kita gunakan to be is untuk subjek she, bukan does. And then look at this. Are you new staff of Wall Street English? Nah, karena subjeknya you, maka to be yang digunakan adalah are. Nah, ini contoh dari yang modal. Can a pigeon fly? Bisakah pigeon merpati terbang? So we can use that. The simple present tense, diingat-ingat tadi, it's used to express habits, kebiasaan, general truth, kebenaran umum, repeated action, or unchanging situation. Jadi sesuatu yang diulang-ulang dan tidak berubah. And it can also tell about emotion and wishes. And here, the example, you have to remember it. I cook, I work in London. London is a large city. Last one. Here is the text that I gave you in the last meeting. Jadi ini teks yang saya kasihkan sebelumnya ya tentang pigeon. So coba kita analyze the tenses di sini. Kita coba analisa the simple present tense. Pigeon refers to a bird of the family Columbidae and other columbiformes. Nah, di situ subjeknya adalah pigeon. Kata kerjanya adalah reverse. Karena pigeon kata gantinya sama dengan it, he, she, it masuk di kelompok subjek yang kedua, maka kita tambahkan verbnya menjadi reverse, kita tambahkan s. They consist of 10 species. Jadi mereka, di sini ada they, pigeon. Pigeonnya lebih dari satu. Karena they, maka consistnya di sini tidak perlu ditambahkan dengan s. Some people may also know them as doves, ya. Some people may also know, karena subjeknya adalah people sama dengan they banyak, maka verbnya adalah know. And this is the negative form. There is no clear distinction between the use of the word pigeons. Tidak ada perbedaan ya antara menggunakan doves atau pigeon. There is no clear distinction, bentuk negatif. And this one, yang terakhir, kalimat terakhir adalah kalimat tanya. Do you think pigeons and doves are different? Nah, menurut kalian pigeon and doves are different? So this is how you use simple present tense in report text. Thank you for learning today. I hope it will help you to understand better about report text. Thank you very much and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.